Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Solomon Tapsiota di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Apa kabar jemaat yang terkasih? Lama tak berjumpa, tapi kita selalu berjumpa dalam doa, dalam renungan firman Tuhan. Amin. Baiklah, mari kita siapkan hati kita untuk ibadah ini minggu kelima, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Namun haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur padamu ya Bapa. Haleluya, ya Ramaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memasuki minggu kelima di bulan Agustus ini dalam keadaan sehat. Kami berdoa buat semua jemaat yang menyaksikan, bahkan semua siapa saja yang menyaksikan. Kau berkati Tuhan,
Biarlah firman Allah yang diberitakan pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan buat kami semua yang percaya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan, kelemahan ini Tuhan, sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Ini adalah minggu kelima di bulan Agustus, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Saya bersyukur kalau saat ini kita tetap diberikan kesehatan, amin. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang dasar kehidupan orang percaya ternyata dimulai dari doa. Kenapa harus berdoa? Karena dalam doa Bapa Kami berkata kita harus ada Bapa Kami yang di dalam kerjaan surga. Artinya kita, pengakuan kita kepada Bapa yang di surga sebagai Bapa kita. Dikuduskanlah nama-Mu, ya, datanglah kerajaan-Mu. Artinya kerajaan Allah, kebenaran, ya. Terus apalagi saudara? Sukacita oleh Roh Kudus, ya. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus terus melingkupi kita semua orang yang percaya. Kenapa saya ulang-ulang terus sih? Karena ada kitab ulangan di dalam Alkitab. Karena penting sekali mengulang. Karena setiap kali kita memasuki ujian dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki ingatan akan kasih karunia Tuhan, ingatan iman kita akan firman Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang karena Yesus telah menang buat kita semua. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Kalau kemarin dasarnya, saudara, orang dasarnya punya dasar begini: mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ini dasar kehidupan orang percaya. Karena tanpa melakukan, saudara hanya mendengar, saudara, biarpun saudara ngomong sangat memberkati saya, tapi kalau saudara tidak lakukan firman Tuhan itu, saudara, maka firman Tuhan itu seperti tanah yang tidak ada akarnya, seperti tanah yang berbatu, seperti tanah yang ada semak durinya, ya, bahkan tanah yang keras, tanah jalan. Tapi hanya tanah yang suburlah yang bisa menghasilkan berkat-berkat atau buah-buah kebenaran dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan tema saudara, hidup dalam kerajaan Allah. Jadi hidup dalam kerajaan Allah artinya semua yang Tuhan mau, semua yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya, kita kerjakan sehari demi sehari. Sehingga apa? Sehingga apa yang Tuhan rencanakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, apa sih yang Tuhan janjikan, ketika kita hidup di dalam kehidupan ini, Tuhan akan genapi dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang menyambut firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, bahkan yang membagikan firman Tuhan. Amin. Nah, hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suatu bentuk pemerintahan Allah atas hidup seseorang. Apa saja yang memerintah dan berkuasa atas hidup kita, itulah raja kita, saudara. Jadi apapun yang terjadi, saudara, kalau ego kita memerintah, di baliknya itu ada setan, saudara. Tapi kalau kerajaan Allah yang memerintah dalam hidup kita, berbahagialah engkau karena engkau hidup di dalam Tuhan. Di dunia ini hanya ada dua kuasa, saudara, yang saling bermusuhan antara Tuhan dan dunia. Setan adalah di balik dunia, dia adalah penguasa dunia. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 19. Kalau sudah ada di rumah buka firman Tuhan, mari buka firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata begini: kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Nah, perhatiin baik-baik. Setiap anak Tuhan yang telah ditebus, orang yang percaya di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa apa? Si jahat. Jadi sudah perhatiin, dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi setan dapat menggunakan apa saja yang menguasai hidup kita, saudara. Setan dapat menggunakan apa? Uang, harta, seks, kenikmatan-kenikmatan dunia untuk menguasai saudara dan saya. Makanya kita harus jaga-jaga dan harus waspada. Efesus 6 berkata, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi tipu muslihat iblis. Hidup dalam kerajaan Allah artinya saudara membiarkan perintah Tuhan memerintah dalam hidup saudara dan saya. Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Nah, cara setan maupun Allah memerintah dalam hidup seorang adalah melalui mata, saudara. Ya. Lihat Matius 6 ayat 22. Berkata gini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu.
Berarti saya ulang lagi ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, rupanya saudara, ada dua penguasa di dunia ini. Ada Allah, kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan dunia atau setan, saudara. Tempat Allah maupun setan memerintah atas hidup seorang adalah melalui apa? Melalui mata. Mata di sini bicara tentang pandangan, saudara, tentang pandangan seorang. Karena mata berkaitan dengan imajinasi. Ya, kita kalau memandang sesuatu tentunya ada langsung imajinasi, saudara. Ya, imajinasi adalah kendali hidup seseorang. Nah, ia bagaikan ruang kemudi sebuah mobil. Jadi gini, imajinasi berdosa, imajinasi berdosa, saya ulangi, akan menghasilkan keinginan berdosa. Ulangi, pandangan kita atau mata kita, ketika kita mempunyai pandangan terhadap sesuatu benda atau apapun juga yang bergerak, saudara, imajinasi yang berdosa, mengingini sesuatu yang berdosa, imajinasi yang berdosa menghasilkan keinginan berdosa. Dan keinginan berdosa akan menghasilkan perbuatan yang berdosa. Karena itu Kolose 3 ayat 5 berkata begini, saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, jadi banyak penyembahan berhala di dunia ini apa, saudara? Itu tadi disebutkan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ya, jadi matikan itu semua. Karena apa? Dari pandangan kita, mata punya keinginan, punya imajinasi yang berdosa, ingin menguasai, dan lanjut dengan keinginan. Setelah ada keinginan, lahirlah perbuatan yang berdosa. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Lanjutkan. Jadi bagaimana caranya kita dipulihkan? Hiduplah dalam kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ulangi lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Cara praktis mencari kerajaan Allah atau tempat Kristus memerintah dalam hidup kita adalah melalui apa? Imajinasi kita. Makanya kita harus bergaul terus dengan firman Tuhan. Harus dasarnya kita berdoa, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kita akui Bapa kita yang di surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu. Berdoa itu mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara tentang apa? Kebenaran. Dari mana kita bisa dapat kebenaran? Pembacaan firman Tuhan. Setelah berdoa kita baca firman Tuhan. Sederhana sekali, saudara. Sebenarnya prakteknya kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita renungkan. Setelah kita renungkan, mari kita bayangkan hidup kita di dalam kerajaan Allah. Kita lakukan firman Tuhan. Setelah kita lakukan, ya, saudara, kita menghasilkan kebenaran. Dan kebenaran itu akan menuntun kita kepada damai sejahtera. Dan akhirnya Roh Kudus, lahirlah sukacita daripada Roh Kudus akan mengalir dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang percaya. Jadi melalui mata atau pandangan ini akan menghasilkan sesuatu yang ada yang positif, ada yang negatif. Makanya pandangan itulah saudara harus jaga dengan baik. Lihat di dalam Matius 6 ayat 26 sampai dengan 28. Ini yang paling penting. Bagaimana cara kita agar kita hidup di dalam kerajaan Allah. Saya tidak panjang kalau berkhotbah, tapi saya mau kasih tahu buat setiap jemaat yang ada di Dekpol, saya kasih tahu. Ketika kita praktek firman Tuhan, bukan seberapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan, banyak kita tahu ayat firman Tuhan, tetapi seberapa saudara menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Lihat Matius 6 ayat 26 sampai 28. Dikatakan begini, pandanglah burung-burung di langit. Kata pandanglah, perhatiin, imajinasi saudara. Pandanglah burung-burung. Dimulai dengan kata pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tanda tanya. Perhatiin saudara, kalau Allah memberikan perintah buat setiap jemaat yang terkasih di Dekpol ini, saya kasih tahu, dimanapun saudara berada menyaksikan khotbah ini, saya kasih tahu, kalau Allah memerintah, Allah sudah memperhitungkan hal itu semuanya.
dengan cermat, dengan baik. Sehingga dimanapun engkau berada, ketika engkau mempraktikkan firman Tuhan, ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika engkau mendahulukan Tuhan, ketika engkau memuja hanya Tuhan saja yang diutamakan, maka apa yang kau lakukan, Tuhan sanggup memberkati kehidupan saudara. Karena dikatakan pandanglah, dimulai dengan kata ayat 26, pandanglah burung-burung di langit. Kalau saudara perhatiin, burung-burung di langit Allah pelihara, ya. Bahkan dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Nah, hari-hari ini banyak orang mendahului Tuhan, mengusahakan sendiri, padahal Tuhan sudah memelihara saudara dan saya. Ayat 27 berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Jadi nggak usah khawatir, saudara. Kenapa? Karena Allah tahu kebutuhan kita. Yang paling penting begini, kita percaya pada Tuhan. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, saudara. Semangat terus bekerja, jangan tipu-tipu. Maka janji-janji Tuhan akan Tuhan genapkan dalam kehidupan saudara. Kenapa? Kita hidup apa adanya menurut firman Tuhan. Jadi kita tidak tipu-tipu, tidak bohong, karena Allah sangat membenci orang yang suka bohong, berdusta. Ya, karena saudara ketika berdusta, makanya saudara menjadi anak si pendusta, dan Tuhan tidak akan menyukai hal itu. Ayat selanjutnya ayat 28 berkata begini, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Tanda tanya, ya. Jadi jangan khawatir lagi, saudara. Kenapa khawatir? Khawatir datangnya dari mana coba? Dari pikiran kita, dari dunia, dari penguasa gelap. Kita khawatir akan hidup kita esok. Padahal Tuhan bilang, bukankah burung-burung, pandanglah burung-burung. Kembali lagi, pandanglah burung-burung di langit. Allah memelihara. Makanya kita nggak usah khawatir. Itu 28 dikatakan, dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Nah, dikatakan yang kedua adalah perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di padang, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Ya. Jadi Kristus, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memandang dan memperhatikan alam sekitar. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara sungguh-sungguh perhatikan baik-baik, ya. Bahkan orang yang istilahnya yang tidak sadar, atau orang yang setiap hari, kalau saya perhatiin ada orang gila lewat tiap pagi tuh, kalau nggak sore, kalau nggak siang, saya lihat sehat-sehat terus. Padahal dalam kondisi sekarang banyak penyakit apa, tapi dia sehat terus, jalan terus, aman terus, saya melihat. Ya, padahal pikirannya sudah nggak normal. Tapi saya bukan bilang kitanya harus begitu, tidak. Tetapi saya mau ngasih tahu bahwa dunia ini, saudara, apa yang terjadi di dalam dunia ini, saudara melihat, kalau saudara perhatiin sungguh-sungguh, ada banyak kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Karena begitu banyak kita mengalami masalah persoalan, sebenarnya dibuat oleh keinginan kita, ya, dibuat oleh mungkin hawa nafsu kita, sehingga ada banyak masalah persoalan. Sebetulnya kalau keinginan kita matikan, dalam Kolose tadi dikatakan, saudara, ya, Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, apa? Cabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini paling banyak, saudara. Nafsu jahat, serakah, sehingga kita tuh, saudara, menyusahkan diri, bahkan memburu uang. Demi memburu uang kita bisa bohong sana, tipu sini. Mungkin kita melegalkan segala cara, hanya untuk apa? Hanya untuk memenuhi keinginan. Nah, keinginan itu yang Tuhan katakan kita harus matikan. Dalam Kolose 3 ayat 5 berkata, matikanlah dalam dirimu. Jadi Allah tahu dalam diri kita ini pabriknya dosa dulu, saudara. Ketika yang memerintah dalam hidup kita adalah, ya, diri kita, setan di baliknya, saudara. Ya, segala sesuatu yang nafsu itu kita harus matikan. Ya, makanya dikatakan pandanglah burung-burung di langit. Perhatiin kata pandanglah. Ya. Jadi ada dua hal yang Tuhan ajarkan hari ini adalah memandang dan memperhatikan. Jadi kita tidak usah khawatir dulu lagi. Karena khawatir itu berangkat daripada apa? Kita mengandalkan diri
Khawatir itu kita mulai mengukur kekuatan kita. Jika saudara khawatir, perhatiin, saudara mengukur kekuatan saudara. Padahal kekuatan Tuhan jauh melebihi apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi hari ini saya ajarkan kepada saudara, hiduplah dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah artinya pandangan kita yang dulu berdosa, pandangan kita terhadap sesuatu yang salah, mari kita matikan dalam diri kita. Isi di dalam kebenaran firman Tuhan. Isi dalam hidup saudara tiap hari. Makanya membaca, merenungkan, mempraktekkan itu penting, saudara. Ya, saya percaya kalau kita praktek setiap hari, saudara, kita praktekkan setiap hari, ya, kita akan mengalami terobosan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ada banyak masalah, ada banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam kehidupan ini. Tapi percayalah, Allah turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Pandanglah dan perhatikanlah. Ya, kuncinya adalah pandanglah. Ya, ayat yang ke-26, Matius 6:26 berkata, saya ulang sekali lagi, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi saudara, hiduplah bersyukur pada Tuhan. Pandanglah. Dengan cara memandang sesuatu, lihat kebaikan Tuhan. Setiap hari kita diberi udara yang segar. Pagi-pagi kita diberikan sukacita ketika kita mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Saya tidak banyak perpanjang firman Tuhan, teman. Saya nasihatkan sekali lagi, jemaat yang terkasih, kalau engkau percaya, kalau engkau sungguh-sungguh sangat percaya kepada firman Tuhan, pandang dan perhatikan, ya, mulai rubah cara pandang kita. Ketika kita memandang salah, maka mulai imajinasi kita salah, timbullah keinginan yang salah, dan akhirnya perbuatan yang salah terjadi, sehingga ada banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa. Tuhan bilang, matikanlah semua yang jahat. Ketika saudara mematikan, maka kerajaan Allah, kebenarannya akan memerintah dalam hidup saudara. Apa yang terjadi? Saudara akan mengalami apa yang namanya janji-janji Tuhan, karena Alkitab bicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Saya tidak perpanjang, namun mari kita bersyukur sama Tuhan senantiasa dalam kehidupan ini, ya. Mari kita naikkan lagu yang tadi, saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami diajar hidup di dalam kerajaan Allah. Artinya hanya Allah lah, hanya Engkau lah yang kami kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang memerintah dalam hidup kami.
Karena kami percaya ketika pandangan kami benar Tuhan, maka keinginan kami benar. Ketika keinginan kami benar, maka perbuatan kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pencerahan. Biarlah kami belajar memandang dan memperhatikan apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, keluarga Andri dan Desi, keluarga Pak Simon dan Bu Sri Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Johan, Shalom Tuhan, Jojo juga Michael Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat Brother Kiki, berkati dia dalam pekerjaan usahanya. Biarlah kerajaan Allah memerintah dalam hidupnya. Karena ketika kerajaan Allah memerintah, terang memerintah, maka apa saja yang diperbuatnya, Mazmur berkata, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kenapa? Karena Allah melakukan di dalam kehidupan Brother Kiki. Berkati istri anak-anaknya Tuhan. Berdoa juga berkati Tuhan semua yang menyaksikan Tuhan firman Tuhan ini. Mari berkati mereka semua. Kalau mereka dalam kesusahan, mari tolong Kau berikan penghiburan. Kalau dalam sakit, mari sembuhkan dalam nama Yesus. Berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga Syauta juga yang di level Kau berkati dalam nama Yesus. Dan semua rencana-rencana kami kembalikan semua kepadamu. Rencana ibadah onsite juga Tuhan, mari berkati agar kami siap Tuhan dapat ibadah onsite. Dan pimpin kami semua agar senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan dalam keadaan apapun. Akhirnya Tuhan, berdoa juga buat bangsa negara kami, berkati pemimpin kami, presiden kami, berkati dalam nama Yesus. Jokowi, berkati juga pemerintah setempat, berkati tetangga kami kiri kanan muka belakang Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah memerintah dalam lingkungan kami semua. Dan bahkan Tuhan, berdoa Tuhan, biarlah makin hari kami makin menyenangkan hati Engkau Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat keluarga kami, anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsa, berkati anak kami juga Keleman Tuhan, berkati dalam kuliah, dalam sekolahnya Tuhan, berkati juga dalam pekerjaannya sehingga dia dapat menyelesaikan Tuhan dalam tahun ini juga Tuhan sekolahnya. Berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan urapi, berikan kesehatan, kekuatan, jaga anak kami ini Tuhan, jauh daripada kami, tapi biarlah damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus memberkati anak kami Keleman. Berkati anak kami Eligu dalam kuliahnya dalam nama Yesus. Sehatkan, kuatkan dia. Berkati istri kami juga, sehatkan, kuatkan, pulihkan Tuhan sehingga dia menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan depan ini. Berkati pekerjaan usahanya, bahkan Tuhan rekan-rekan sekerjaan siapa juga bekerja sama, mari berkati. Terpujilah namamu Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya milik-Mu saja. Kami kembalikan semua kepadamu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa, yang banyak kekurangan ini, agar bisa terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah diberkati oleh kebenaran firman, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.